Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel Kriwil RS. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa tentang kerusakan mobil ya, atau timbulnya suara-suara aneh pada kendaraan mobil. Jadi mobil pakaian saya sendiri pada saat saya berkendara malam waktu itu tiba-tiba terdengarnya suara aneh. Oke, maka dari itu akan saya analisa. Untuk analisa sekilas ini suaranya mirip metal ya, karena saya pembelian mobil itu mobil second. Yang pertama itu mobil bekas pemakaian anak muda. Maka dari itu saya lebih ingin mengecek ke bagian metal jalannya, apakah benar apakah tidak. Kita sekaligus cek kondisinya, karena kita kalau beli barang bekas ya kan, kita nggak tahu tadinya riwayatnya seperti apa. Maka dari itu saya akan menganalisa pengecekan di bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas itu meliputi camshaft ya. Untuk suara klotok-klotoknya itu timbul kasarnya seperti ini ya. Nah, seperti video ini. Nah, seperti itu ya suaranya. Jadi pada saat digas pada RPM 4000 ke atas, itu terbunyi suara kedak. Nah, pikiran saya sudah kemana-mana ya kan. Yang ditakutkan harus turun mesin, harus dengan biaya yang mahal. Akhirnya saya memutuskan akan saya cek sendiri. Tujuan saya akan mengecek metal dan bagian camshaft. Tapi yang utama akan saya cek metal dulu, sekalian akan saya ukur nantinya. Karena kita beli mobil bekas, sekalian kita mengecek apakah mobil ini sudah ada riwayat turun mesin atau tidak. Oke, kita akan lanjut pembongkarannya. Yuk. Oke, oli sudah kita tap ya. Jadi seperti ini, oli kita dibuang dulu. Lalu untuk ini ngalangin ya sambungan dari katalis menuju knalpot. Jadi harus kita lepas. Jadi tinggal kita lepas baut ini ya. Nih, baut-bautnya ada banyak muter. Baut apa namanya? Baut karter ya. Kita lepas sampai lepas, lalu kita turunkan karter, lalu kita cek setang metalnya ya. Jadi kita lihat kira-kira apa namanya, ngoblak apa enggak ya. Oke, kita akan lanjut buka dulu. Nah, jadi ini kondisi setelah karter terbuka ya, seperti ini. Alhamdulillah ini dalamannya masih tergolong bersih ya. Nah, tuh. Dan ini piston nomor 1 dan nomor 4 berada di bawah. Ini pengecekannya ini ya, kalau kanan kiri wajib ada, ini ke atas ya. Nah, jadi nggak terlalu kerasa ya. Ini kalau diketuk ada sedikit, jadi belum bisa memastikan ini rusak. Nanti akan saya ukur dulu menggunakan plastik gig. Setelah diukur nanti ketahuan nih celah olinya dari piston 1 sampai nomor 4 itu berapa. Kalau misalkan masih masuk standarnya akan saya biarkan saja, tapi kalau misalkan sudah tidak standar angkanya, akan saya ganti metalnya 1 set. Oke. Nah, ini plastik gignya ya, alat ukur buat mengukur metalnya, dan akan saya langsung ukur agar bisa menentukan itu metal sudah
aus sudah wajib ganti atau belum. Oke, untuk pengukuran akan saya lakukan yang posisi pistonnya sedang di bawah dulu ya. Nah, ini posisi sedang di bawah. Kebetulan nomor 2 dan 3 akan saya kasih tanda dulu. Nanti akan kita tukar nomor 1 dan nomor 4. Ini kasih tanda dulu. Kalau itu guys, ini nomor 2 ya, dan nomor 3 di sini, biar nggak ketukar aja. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1 nanti akan saya buka dulu, lalu akan saya ukur yang ini. Setelah itu kita ukur nomor 1 dan nomor 4, kita putar ulang ya. Ya mudah-mudahan keton lah. Oke, kita akan lanjut ukur menggunakan plastik kick ya. Kita akan ukur, kita akan potong secukupnya ya. Segini saja kurang lebih. Tempelin ya. Nah, jangan menceng. Oke, lalu kita pasang. Kita torsi di angka 35 Nm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini udah dikencangkan ya sesuai torsinya 35 Nm. Sekarang tinggal kita lihat dan kita akan ukur hasilnya seperti apa. Oke, kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah ini masih masuk di 0,025. Untuk standarnya mobil ini yaitu celah olinya 0,025 sampai 0,38 ya. Kalau udah di atas 0,38 berarti sudah wajib di undersize atau diganti metal ya. Ini masih di angka 0,025, ini masih bagus. Ini juga masih 0,025 ya. Tuh. Ini nggak masuk, ini berarti ini masih masuk ya. Ini masih standar. Yang dua kita akan ukur lagi untuk nomor 1 dan nomor 4. Oke, kita lihat hasil ukuran nomor 4 dan nomor 1 ya. Nah ini masih masuk di 0,025 ya, masih aman, belum ngotok ini tuh ya. Lalu yang nomor 1 mana ini? Sama, masih masuk ya, masih masuk 0,025, tandanya metal masih bagus. Oke, dari kesimpulan tersebut untuk hasil cek metal jalan ternyata masih di angka aman ya. Jadi kerusakan bunyi ngelotok bukan dari sini. Oke, kita akan lanjut pengecekan di bagian atas ya, karena di sini metal jalan dan metal duduk masih aman. Oke, kita akan lanjut pengecekan di bagian atas. Oke, setelah diamati ternyata di bagian camshaft nya itu ada oblak ya. Jadi klem-kleman penjepit noken asnya itu ada spasi, tidak terlalu banyak, tapi mungkin ini salah satu sumber suara yang menyebabkan bunyi aneh-aneh itu ya. Nah itu bisa kelihatan ada kocak ya. Nah itu lumayan parah sih, kalau dipakai tangan kerasa banget. Jadi mungkin di sini penyebab dari suara klotok-klotok juga. Oke, di sini akan saya bongkar lalu akan saya cek bisakah diperbaiki atau harus ganti. Oke, kita lanjut. Nah seperti ini untuk kondisi klem noken asnya ya. Nah itu ada baret ya, yang pertama kocak, yang kedua baret. Nah itu kelihatan ya. Nah itu jelas banget. Akan saya cek semuanya, kelihatannya sih ini ada baret banyak, tapi nggak tahu parah apa enggaknya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi setelah tadi dianalisa untuk kerusakannya di klem noken as ya, jadi di sini akan saya perbaiki. Jadi karena beli itu bukan nggak ada sih, ada dengan merek kendaraan lain cuman mahal. Jadi kalau untuk pengen sesuai lagi kendaraannya itu kita harus beli satu set sama cylinder headnya. Maka dari itu di sini akan saya modifikasi ya. Untuk bagian sini nanti kita haluskan, lalu untuk bagian sini kita papas sedikit. Kita gunakan alat ukur seadanya. Kita papas menggunakan amplas, kita papasnya di ini kaca rumah ya seadanya, soalnya nggak ada kaca yang pecah gitu bisa ditaruh di bawah, makanya saya gunakan kaca saja sama-sama rata gitu kan. Gunakan amplas yang 2000 saja karena tidak akan banyak mengikisnya ya. Saya di sini akan menggunakan sigmat untuk mengukurnya ya. Dan di sini saya akan mengikis bagian yang paling parah tadinya itu yang nomor in 5 ini. Nah masih nggak kelihatan. Nah ini I5 ya, ada tanda ini namanya intake 5, ini E5 exhaust 5. Oke, ini dulu kita akan kikis. Untuk ukuran awal di sini 1890. Oke,
kita akan kikis menjadi 18,90. 18,90 dikurangi 0,05, 18,85 ya. Oke, seperti ini akan saya potong dulu amplasnya. Oke, jadi setelah pengamplasan selesai, kita pasangkan kembali untuk lem noken asnya ya di posisinya masing-masing, karena itu ada tulisan in untuk intake, ada E untuk exhaust ya. Jadi kita pasangkan kembali, lalu jangan lupa dikencangkan sesuai torsinya ya. Saya tidak menggunakan torsi, saya hanya menggunakan kira-kira saja, yang penting kencang dan tidak sampai patah ya. Lalu setelah itu kita lakukan recheck kembali dan kita cek apakah masih ada oblak atau tidak, dan pastikan itu aman ya. Lalu kita tuangkan oli pada camshaftnya biar ada pelumasan pada saat awal start, dan kita siapkan penutupnya dan pastikan karet-karetnya tidak terjepit ya, biar tidak terjadinya kebocoran. Lalu setelah itu kita pasangkan bautnya. Namun harus kita pastikan lagi bahwa karet itu aman, tidak terjepit ya. Setelah dirasa aman, kita kencangkan bautnya semua dengan rata ya. Kita kencangkan semuanya. Setelah pengencangan selesai, kita pasangkan busi baru ya. Kita pakai busi baru tapi bukan original ya. Kita pakai menggunakan Denso. Jadi karena kemarin di bengkel nggak ada yang original, kita pakai yang Denso saja. Nggak masalah, yang penting kita ganti yang baru. Oke, setelah itu kita kencangkan, dan jangan lupa pasangkan koil ya. Dan baut koil ada 4 biji, kita harus pasang semua dengan kencang biar tidak terjadinya berbet. Lalu kita kasih oli, dan olinya baru ya, saya isi 4 liter karena filter olinya ganti baru. Oke, sebelum dihidupkan saya akan coba starter, namun kabel koil belum saya pasang ya. Jadi biar tidak nyala dulu, biar semuanya terlumasi atau ada gerakan dulu sebelum dihidupkan dengan mesin ya. Oke, kita akan coba dulu. Setelah itu kita akan pasangkan kabel koilnya ya, soketnya. Nah, dua-duanya kita pasang, lalu kita coba hidupkan kembali. Kita coba apakah nyala normal atau tidak. Oke, kita lanjut coba hidupkan. Yuk. Suaranya masih gemuruh ya, karena sensor udaranya tidak ada filter, jadi masih membaca tidak stabil. Oke, dan ini setelah sensor udara membaca dengan normal ya, dan ini hasilnya alhamdulillah adem. Nah, seperti ini ya, seperti mobil pada umumnya ya. Oke, kita akan coba lanjut untuk TRP 4000 nya di besok pagi ya. Oke, kita lanjut untuk videonya di besok harinya. Oke, kita akan testimoni hasil setelah selesai pemasangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rp4.000-nya aman ya. Oke, fix. Suaranya hilang ya, berarti aman. Untuk kendala tersebut berasal dari noken as, klem-kleman noken as yang oblak ya. Sudah saya papas, akhirnya saya perbaiki karena ganti itu harus satu set dengan biaya yang lebih mahal. Oke, siap. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, berangkat kerja.